Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai mencuci piring, Marisa bergabung bersama ketiga ayah dan anak itu. Ia duduk di samping Zen yang langsung memeluk tubuhnya. "Mama, Zen pengen nginep di sini, Mah. Tidur sama Mama dan Zea. Boleh ya, Mah?" kata Zen dengan wajah imutnya. "Boleh, sayang. Tapi nanti kalau Zen dicariin sama kakek Uyut sama grandpa gimana?" tanya Marisa sambil membelai wajah rambut halus milik putra kecilnya itu. "Nggak apa-apa, aku sudah bilang kalau aku dan Zen nginep di rumah kami di Komplek Mutiara kok," kata Elvan. "Mas masih suka ke sana?" tanya Marisa tanpa sadar. Elvan yang mengerti Marisa tak sadar dengan ucapannya langsung memanfaatkan kesempatan. "Mas masih ngerawat rumah kita kok," kata Elvan dengan senyum menawannya yang membuat jantung Marisa berdebar-debar. Marisa yang tersadar dengan kata kita lalu menatap wajah Zen berusaha mengalihkan perhatian. "Nanti Zen boleh tidur di sini kok sama Mama sama Zea. Biar Papa pulang dulu ya. Besok biar dijemput lagi sama Papa," kata Marisa. "Kalau Papa nginep di sini nggak boleh ya, Mah?" tanya Zea yang masih bergelayut manja dalam pangkuan Elvan. "Nanti Zea mau tidur sama Papa?" tanya Elvan kepada Zea. "Nggak mau," kata ayah. "Zea anak perempuan harus bisa jaga diri. Nggak boleh tidur sama cowok," kata Zea dengan tegas. "Kalau tidur sama Mama sama Zen berarti tidur sama cowok juga kan?" kata Elvan. Zea nampak berpikir sebentar. "Tapi Mama kan bisa di tengah-tengah," kata Zea tak mau kalah. "Papa nginep sini juga ya, boleh kan, Mah?" tanya Zen. "Besok Zen pengen ajak Zea sama Mama jalan-jalan, mumpung kita libur, iya kan, Pah?" "Papa sih terserah Mama. Tidur berempat sepertinya seru juga," kata Elvan yang memancing reaksi dari wajah Marisa. "Papa tidur di kamar Zea aja, nanti Zea sama Zen tidur sama Mama di kamar Mama," kata Marisa memutuskan. "Oke deh, Papa setuju. Besok mau jalan-jalan kemana, sayang?" tanya Elvan kepada Zen, namun matanya memandang Marisa saat mengucapkan kata sayang. "Kebun binatang," kata Zen dan Zea yang sepertinya memikirkan hal yang sama atau mungkin telah merencanakannya bersama. Zen dan Zea tertawa bersama, sementara Elvan dan Marisa hanya tersenyum melihat tawa kedua bocah itu. Usai sholat Isya bersama, mereka kembali menonton acara televisi sampai Zea yang ada dalam pangkuan Elvan tertidur karena kelelahan mengoceh. "Zen, tidur sekarang ya, kasihan Zea, udah lelap banget," kata Elvan yang masih mengusap rambut panjang Zea. "Ya udah, tapi Mama sama Papa temenin Zen di kamar ya sampai Zen tidur," kata Zen yang sepertinya juga mulai mengantuk. "Iya sayang," kata Marisa, lalu mengajak Zen masuk ke kamarnya, sementara Elvan mengikutinya di belakang sambil menggendong Zea yang sudah terlelap. Setelah merebahkan tubuh gadis kecil itu, Marisa menghadap Zen yang telah rebahan di samping kanannya. Marisa menopang kepalanya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengusap punggung Zen agar cepat terlelap. Elvan duduk di tepi ranjang dekat kaki Zen, memperhatikan Marisa yang berusaha menidurkan Zen putranya. "Tolong jangan melihat saya seperti itu," kata Marisa dengan formal. "Aku hanya teringat mamanya Zen. Saat aku sadar dari kecelakaan yang membuatku melupakan semuanya, dia meminta maaf karena harus membawa anak kami pergi. Saat itu aku bingung kenapa dia meninggalkan aku dalam keadaan seperti itu. Lalu aku mendapat kenyataan yang lebih menyakitkan. Wanita itu meninggalkan Zen sendiri di panti asuhan. Untung saja anak buah kakek yang mengawasinya langsung membawa pulang Zen kepadaku," kata Elvan saat melihat Zen telah terlelap dan mungkin tak akan mendengar pembicaraannya dan Marisa.
Marisa hanya diam, namun hatinya sangat terluka. Setengah mati ia berusaha menahan air matanya agar tak menangis. "Menurutmu dia ibu yang seperti apa?" tanya Elvan yang melihat Marisa hanya diam melamun. "Kita ngobrol di luar saja, jangan mengganggu tidurnya anak-anak." Marisa turun dari ranjang dan segera keluar kamarnya diikuti Elvan. Marisa menuju dapur membuat teh untuknya dan Elvan. Karena merasa risih dengan rambut panjangnya, Marisa hendak mengikat rambutnya yang tergerai. "Tunggu," kata Elvan yang membuat Marisa menoleh ke arahnya. "Jangan diikat, biar gitu aja, kamu cantik dengan rambut tergerai," kata Elvan. Marisa tersenyum tipis. Ternyata Elvan masih sama dengan yang dulu, tak suka saat Marisa mengikat rambutnya. Setelah selesai membuat teh, mereka memilih untuk ngobrol di sofa depan TV. "Jadi istri bapak kemana?" tanya Marisa yang duduk di sebelah Elvan, namun matanya menatap televisi yang menyala tanpa suara. "Aku nggak tahu karena dia menghilang," jawab Elvan. "Kenapa tidak dicari?" Pertanyaan yang selalu tersusun di benak Marisa dan akan ia ucapkan setelah bertemu suaminya itu akhirnya keluar juga dari mulut Marisa. "Aku sudah berusaha mencari, namun tak pernah menemukannya. Saat aku menemukan jejaknya, dia telah meninggalkan tempat di mana dia melahirkan Zen, dan aku tak pernah menemukannya lagi. Mungkin benar kata kakek kalau dia telah meninggal," kata Elvan yang memang tak pernah menemukan keberadaan Marisa istrinya. "Lalu kenapa bapak tidak menikah lagi?" "Mungkin karena aku terlalu mencintainya. Meski ingatan tentangnya telah hilang, namun cinta untuknya tetap di hati ini," kata Elvan jujur, mengungkapkan apa yang ia rasakan untuk wanita yang telah dinikahinya beberapa tahun silam itu. "Zen bilang bapak akan menikah dengan orang lain. Apakah itu artinya bapak sudah tidak mencintai mamanya Zen lagi sekarang?" "Sylvia gadis baik. Dia masih muda dan cantik. Aku berpikir mungkin saja aku bisa mencintainya seperti aku mencintai Mama Zen yang masih berusaha aku ingat," kata Elvan sambil menatap Marisa yang menyesap minuman tehnya. Mendengar itu hati Marisa seakan terbakar, benar-benar panas rasanya. Cinta seperti apa yang dimaksud laki-laki di sebelahnya itu? "Kalau kamu, suami kamu kan sudah menikah lagi, kenapa kamu tidak menikah lagi juga?" tanya Elvan yang ingin mencari tahu kebenaran tentang Andi. "Suami?" Marisa tak mengerti siapa yang dimaksud suami oleh Elvan itu. "Iya, yang dipanggil ayah sama Zea itu." "Oh, iya, dia sudah menikah sekarang." "Kenapa kamu tidak menikah juga?" "Saya hanya fokus dengan Zea." "Kalau fokus sama Zen juga, kamu mau?" Pertanyaan jebakan yang sengaja Elvan tanyakan untuk memancing jawaban dari Marisa yang Elvan yakini adalah istrinya. Marisa terdiam. Bagaimanapun, Zen juga putranya. Tapi kalau dia bilang iya, laki-laki di sampingnya ini akan curiga dengannya. Dan mungkin saja ia akan ketahuan sebelum Elvan mengingat semuanya. Kedua manusia yang sebenarnya saling mencintai itu pun sama-sama diam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Hingga ponsel Elvan yang berada di atas meja pun berbunyi. Ada nama Sylvia yang muncul dari layar ponsel itu. Namun Elvan membiarkannya begitu saja hingga berkali-kali wanita itu menelpon namun tetap tak diangkat oleh Elvan. Marisa terus memperhatikan ponsel yang bergetar itu, sedangkan Elvan sibuk memperhatikan Marisa yang terus melirik layar ponsel miliknya. "Apa kamu cemburu sekarang? Baiklah, aku coba angkat telepon Sylvia ya. Bagaimana sih wajah cemburumu itu?" batin Elvan sambil senyum-senyum. "Halo, assalamualaikum," sapa Elvan.
Sementara Marisa terlihat kaget karena ia pikir Elvan tak akan menjawab panggilan itu. Ia pun memalingkan wajah dan berpura-pura fokus dengan televisi. "Waalaikumsalam, kenapa baru diangkat? Kamu udah sampai di ibu kota?" tanya Sylvia. Marisa mempertajam telinganya, namun matanya mengarah ke televisi. Ia menguping pembicaraan suaminya dengan seorang wanita itu. "Iya, aku udah sampai tadi siang. Kenapa? Kangen?" tanya Elvan kepada Sylvia. Namun ekor matanya melirik Marisa yang terlihat tenang di sebelahnya. "Iyalah, besok kita ketemuan yuk. Aku mau bahas konsep pertunangan kita," kata Sylvia bersemangat. "Sylvia, kamu tahu kan aku masih mengharapkan istriku kembali," kata Elvan yang lagi-lagi melirik Marisa. Sedangkan Marisa sedang tersenyum penuh kemenangan. "Udahlah El, dia itu udah meninggal," kata Sylvia mulai kesal. Elvan memperhatikan lagi ekspresi Marisa. Kali ini wajahnya terlihat kesal. "Ya terserah kamu, tapi jujur, aku udah mulai ingat sedikit tentang istriku," kata Elvan. Marisa yang mendengar ucapan Elvan secara refleks menoleh ke arah laki-laki yang duduk di samping kanannya itu. "Aku ingat karena aku sangat mencintainya," kata Elvan menatap tajam Marisa. Marisa yang mulai sadar telah ditatap Elvan langsung memalingkan wajahnya. "El, hargai usaha aku dong. Aku tuh beneran sayang kamu dan juga Zen, Elvan," kata Sylvia. "Maaf, tapi jantungku berdetak hanya untuk istriku. Kamu bisa batalin pertunangan itu. Aku akan memberikan saham untuk keluargamu sebagai gantinya." Elvan mematikan ponselnya. Ia terdiam cukup lama memperhatikan Marisa yang entah fokus atau tidak dengan televisinya. "Marisa." "Iya," jawab Marisa dengan refleks menoleh karena sebenarnya ia kaget saat Elvan tiba-tiba memanggil namanya. "Kenapa kamu meninggalkanku dan Zen?" tanya Elvan dengan sorot matanya yang tajam menatap manik mata Marisa. "Maksudnya bagaimana?" Marisa gugup. "Saya bukan mamanya Zen, Bapak pasti salah sangka," kata Marisa mengelak. "Maafkan Mama, Zen." "Lihat aku dan katakan kalau kamu bukan Marisa istriku yang melahirkan Zen," kata Elvan mulai berapi-api. Marisa tak ingin menjawab. Ia memilih berdiri hendak kabur ke kamarnya. Namun Elvan dengan sigap menangkap tangan Marisa dan menjatuhkan tubuh Marisa juga tubuhnya sendiri di sofa dengan posisi Elvan di atas tubuh Marisa. "Aku mulai mengingatmu perlahan-lahan. Mengingat senyummu, mengingat suaramu, mengingat sedikit kenangan bersamamu. Tapi benarkah bahwa kamu bukanlah istriku?" tanya Elvan yang memegang erat kedua tangan Marisa. Marisa tak menjawab, lalu selang beberapa saat ia menggelengkan kepalanya pelan masih dalam kebisuannya. "Lihat mataku dan katakan kamu bukan istri yang mencintaiku, kamu bukan ibu yang melahirkan Zen putraku. Katakan." Elvan mengunci tatapan matanya, menyelami lebih dalam perasaannya melalui mata indah Marisa. Lama mereka terkunci dalam tatapan tajam itu, seolah saling mencari kebenaran tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Elvan tak tahan lagi berdekatan dengan wanita yang baru tadi siang ditemuinya itu membuatnya hilang kendali. Ia yang biasanya sangat tidak suka disentuh wanita, kini ia justru mencium lembut benda kenyal berbalut lipstik tipis itu. Menyesapnya dalam kerinduan yang tak mampu ia tahan. Elvan terbuai oleh rasa manis yang tercipta dari bibir Marisa yang tak lain adalah istri sahnya. Sedangkan Marisa, ia hanya diam. Bukankah seharusnya ia melawan dan menolak mentah-mentah karena saat ini ia tengah berperan sebagai Sarah, bukan Marisa. Namun ia hanya diam membeku. "Aku sangat merindukanmu,"
Elvan yang menyadari Marisa tengah menitikan air mata pun menghentikan ciumannya, lalu memeluk tubuh Marisa yang berada di bawahnya. Aku telah kembali sayang, bisiknya di telinga Marisa yang membuat wanita cantik itu semakin deras menitikan air matanya. Maafkan aku, kata Elvan lalu mencium kening Marisa. Wanita itu masih saja membeku, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Haruskah ia mengatakan semua yang terjadi juga dengan kekejaman kakek Dharma kepadanya selama ini?